Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Setiawan dari kelas IE 20C6 dengan NIM 352010425. Di sini saya akan menjawab dari beberapa soal-soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Otomasi Industri, dosen pengampu Pak Agus Warno, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pelita Bangsa. Baik, langsung saja. Dari 7 soal, kita mulai dengan soal nomor 1. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep dari otomasi industri? Baik, otomatisasi atau kontrol otomatis adalah penggunaan berbagai sistem kontrol untuk mengoperasikan peralatan seperti mesin, proses di pabrik, boiler, dan oven, pengolah panas, beralih di jaringan telepon, kemudi, dan stabilisasi kapal, pesawat, dan aplikasi lain dengan intervensi manusia yang minimal atau berkurang. Beberapa proses telah sepenuhnya otomatis. Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu elektronik atau suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Contohnya seperti ada di samping ini. Jadi, intervensi manusia ini semakin minimal atau berkurang karena banyaknya robot-robot yang mulai bekerja di kalangan industri. Lanjut. Jenis-jenis otomasi industri, yaitu yang pertama ada otomasi tetap. Digunakan dalam proses aliran yang kontinu seperti pada mesin konveyor dan sistem produksi massal. Contohnya seperti di samping ada sistem produksi massal yang menggunakan konveyor. Dan yang kedua, otomasi yang bisa diprogram, yaitu contohnya umumnya seperti digunakan dalam proses produksi yang sifatnya batch. Mesin pemasangan skru otomasi atau otomatis yang mampu melakukan proses pemasangan baut yang diprogram berdasarkan model produk tertentu. Sepertinya ada di samping ini, yaitu ada namanya torsi drive otomatis yang bisa memasang skru. Jadi tidak perlu yang namanya kita memutar-mutar pakai tangan, tapi hanya ada seperti tombol atau cukup penekanan dia langsung pemasangan skrunya otomatis seperti itu. Menurut pengalaman saya. Lalu yang ketiga ada otomasi fleksibel. Contohnya mesin CNC. Adalah salah satu contoh sistem otomasi yang fleksibel ini. Nah, di samping ini ada contoh mesin CNC. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya, nomor 2, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Kita jawab yang pertama, rangkaian listrik seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Berikut contoh rangkaiannya. Seperti ini. Pada rangkaian seri, kuat arus I akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Perhatikan deh di gambar di atas ini, lalu bayangkan ada aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai menuju hambatan resistor 1 ke hambatan resistor 2, lalu berputar dan kembali ke baterai. Untuk arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan 2. Karena alirannya tidak kemana-mana lagi. Kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2. Secara matematis dapat ditulis menjadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I seterusnya jika ada lebih dari 2. Karena di contoh soalnya tadi 2, jadi sampai I2. Hanya ada 2 hambatan. Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Atau dengan kata lain,
V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah seterusnya jika lebih dari 2. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian tersebut. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R seterusnya. Baik, lanjut ke rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Ya, ada perbedaan dari rangkaian listrik seri dengan paralel. Di sini, aliran listrik yang berjalan dari baterai berjalan ke arah bawah menuju hambatan 1. Sesaat dia berada di persimpangan, si aliran listrik akan memecah. Ada yang masuk ke resistor 1, ada juga yang berjalan ke resistor 2. Itu artinya kuat arus di kedua hambatan itu akan berbeda. Karena terdapat percabangan, kuat arus listrik yang diterima hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Jadi, kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya menjadi I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah seterusnya. Ya, di sini ada perbedaan dari yang rangkaian listrik seri. Di sisi lain, tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama besar. Maka kita dapat menuliskannya menjadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V seterusnya. Maka cara mencari hambatannya adalah sebagai berikut. Di sini pun ada perbedaan dari rangkaian listrik seri dengan paralel, yaitu perbedaannya di sini menggunakan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah seterusnya. Kelebihan dan kekurangannya. Pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur listrik. Jika terdapat gangguan, maka listrik tidak akan mengalir lagi. Berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang, sehingga salah satu komponen rusak, maka komponen dalam jalur lainnya masih dapat berfungsi. Kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi, karena jika harus mengecek satu persatu, mana komponen yang rusak dan mana yang masih berfungsi, sedangkan dalam rangkaian paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut. Namun, rangkaian paralel lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel konduktor untuk membuat jalur listrik. Tidak seperti rangkaian seri yang hanya membutuhkan satu kabel konduktor saja. Jadi, antara rangkaian listrik seri dan paralel memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Di seri, yaitu kekurangannya jika dia ada komponen rusak, maka yang lainnya pun boleh dibilang rusak atau jadi tidak dapat mengalir lagi. Dan untuk mencari di mana kerusakannya itu agak sulit dibanding yang paralel. Tetapi dalam segi biaya, estimasi biayanya mungkin seri lebih efisien atau lebih murah dibanding yang paralel. Karena paralel lebih mahal, dia membutuhkan lebih banyak rangkaian kabel konduktor. Seperti itu. Baik. Lanjut ke soal yang ketiga. Pada tiap bulan, kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Di sini contohnya yaitu kita membeli token listrik sebesar 200.000 dan saat ini contohnya itu ketika berada di golongan 1300 VA, yaitu dengan menggunakan domisili Bandung. Ya. Berikut rumus perhitungannya. Yang pertama yaitu ada biaya admin. Biaya admin yang dibebankan sebesar Rp4.000, maka sisanya Rp196.000. Yang kedua biaya materai. Biaya materai biasanya hanya dibebankan untuk pembelian token listrik di atas Rp250.000. Biayanya Rp6.000 karena pembeliannya Rp200.000, maka tidak ada biaya materai. Lalu ada PPJ atau pajak penerangan jalan. Nominal yang dibeli akan dikurangi oleh PPJ dan nominalnya disesuaikan berdasarkan daerah. PPJ untuk rumah tangga di Bandung itu sebesar 6%, maka pajaknya sebesar Rp11.760. Nilai token
yaitu menjadi 196.000 yang tadi dikurangin dengan PPJ Rp11.760 sama dengan menjadi Rp184.240. Perhitungan kilowatt. Berapa kilowatt listrik yang didapat? Yaitu kita hitung dari Rp184.240 dibagi Rp1.467 sama dengan menjadi 125,59 kilowatt. Rumus pemakaian listrik di sini yaitu sama dengan daya alat atau watt dikali lama pemakaian dalam satuan jam, lalu akan dapat hasil dengan satuan watt. Hasil tersebut kemudian dibagi 1000 untuk dijadikan satuan kilowatt listrik. Setelah itu dikalikan dengan tarif listrik per kilowatt yang berlaku. Berikut contoh cara menghitung pemakaian listrik per alat. Contohnya yang di sini yaitu kita menggunakan 7 lampu dengan 30 watt menyala selama 12 jam per hari. Jadi 7 dikali 30 dikali 12 sama dengan 2.250 watt. 1 AC dengan 750 watt menyala selama 8 jam per hari. 750 dikali 8 sama dengan 6.000 watt. 1 TV 50 watt menyala selama 5 jam per hari. 50 dikali 5 sama dengan 250 watt. 1 kulkas 300 watt menyala 24 jam per hari. 300 dikali 24 sama dengan 2.400 watt. Berikut cara menghitung tarif listrik pada tahun 2020. 2.250 ditambah 6.000 ditambah 250 ditambah 2.400 dari pemakaian listrik per alat tadi, wattnya kita jumlahkan menjadi 10.900 watt per hari. Untuk mendapatkan satuan kilowatt, kita tinggal bagi 1000. 10.900 dibagi 1000 sama dengan 10,9 kilowatt per hari. Asumsikan 1 bulan terdiri dari 30 hari. Maka 30 kita kalikan dengan 10,9 kilowatt per hari tadi sama dengan menjadi 327 kilowatt. Jadi, satu bulan perlu 2 kali isi token jika nominalnya 200.000. Jadi total pengeluaran listrik sekitar 400.000 berdasarkan contoh di atas. Contoh yang kita terapkan di domisili Bandung ini dan penggunaan pakaian listrik per alat. Mungkin aktualnya sebenarnya mungkin lebih dari ini ya. Masih banyak seperti mesin cuci dan yang lainnya yang belum masuk. Jadi di sini hanya contoh. Lanjut ke nomor 4. Apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraian. Kita dari pengertiannya dulu. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil ataupun besar. Sumber energi terbagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan atau mungkin lebih cepat. Contohnya yaitu energi matahari, panas bumi, angin, energi biomasa, pembangkit listrik tenaga air, energi pasang surut dari air laut. Berikutnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mencapai jutaan tahun, atau mungkin ada yang ribuan tahun. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan mineral alam. Nomor 5. Jelaskan mengenai transformator atau cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator. Di sini ada gambar, contoh gambar transformator atau trafo yang sering kita sebut, yaitu suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC.
Transformator atau trafo memegang peranan yang sangat penting dalam perindistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik atau PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Di bawah ini juga ada contoh flux pada transformator. Ya, di sini ada inti besi, kumparan primer, tegangan primer atau VP, flux, lalu ada kumparan sekunder, dan tegangan sekunder atau VS. Prinsip kerja transformator atau trafo. Sebuah transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnet. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau primer akan menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan kedua atau sekunder dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan lebih tinggi ataupun sebaliknya, tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya adalah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan kegunaannya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Kenapa alat-alat listrik memerlukan transformator atau trafo? Trafo itu alat statis yang mengubah daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lain tanpa ada bagian yang bergerak. Fungsi trafo sendiri secara umum untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Maka oleh karena itu fungsi trafo ini sangat-sangatlah dibutuhkan pada sebuah sistem maupun rangkaian alat-alat elektronika atau alat listrik lainnya. Berikut soal nomor 6, jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi itu sendiri yaitu pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, yaitu seperti trafo tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih. Dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu, sehingga sistem kelistrikan yang tidak terganggu dapat terus bekerja atau mengalirkan arus ke beban atau ke konsumen. Adapun macam-macam gangguan yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik, contohnya seperti yang pertama, gangguan beban lebih. Gangguan ini sebenarnya bukan gangguan murni, tetapi bila dibiarkan terus-menerus berlangsung dapat merusak peralatan listrik yang dialiri oleh arus tersebut. Yang kedua, gangguan hubung singkat. Gangguan hubung singkat ini dapat terjadi antara fase atau 3 fase atau 2 fase, yang 2 fase ke tanah dan 1 fase ke tanah yang sifatnya sifat temporer atau permanen. Yang ketiga, gangguan tegangan lebih atau gangguan tegangan yang lebih terjadi akibatnya adanya kelainan pada sistem tenaga listrik, seperti tegangan lebih karena adanya surya petir yang mengenai peralatan listrik, atau mungkin yang kadang kita tuh setelah setrum gitu kena petir menjadi gosong, mungkin kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, lalu nomor 4, lanjutan yang sebelumnya, yang keempat itu ada gangguan ketidakstabilan. Gangguan ini disebabkan karena adanya gangguan hubung singkat di sistem tenaga listrik atau lepasnya pembangkit yang dapat menyebabkan unit-unit pembangkit lepas sinkron. Lalu di sini ada 6 Politeknik Negeri Sriwijaya untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari berbagai macam gangguan tersebut, maka diperlukan relay proteksi. Seperti itu caranya. Mungkin
untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari berbagai macam gangguan yang tadi. Di dalam sistem proteksi tenaga listrik, seluruh komponen harus diamankan dengan tetap menekankan selektivitas kerja peralatan atau relay pengaman. Untuk mencapai hal ini, sistem tenaga listrik dibagi menjadi daerah-daerah atau zona pengaman, yaitu ada proteksi pada generator, proteksi pada transformator, proteksi pada transmisi, dan proteksi pada distribusi. Berikutnya, kita menuju soal yang terakhir, yaitu nomor 7. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Cara membacanya sama dengan resistor 5 warna. Hanya pada resistor 6 warna itu ada penambahan koefisien suhu pada pita ke-6. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini pita ke-1, pita kedua, pita ketiga, pita keempat, pita kelima, dan pita ke-6. Seperti resistor 5 warna, pita ke-1, kedua, dan ketiga adalah nilai resistansinya. Pita ke-4 adalah jumlah 0 yang digabungkan dengan nilai dari pita ke-1, kedua, dan ketiga. Pita ke-5 adalah untuk nilai toleransinya. Tetapi ada satu lagi, yaitu pita ke-6 merupakan koefisien suhu. Perhatikan tabel resistor 6 warna di bawah ini. Nah, di sini ada kode warna. Hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak. Di sini ada tabel pita ke-1 sekian, pita kedua sekian, pita ketiga sekian, pita keempat sekian, pita kelima sekian, pita keenam sekian. Contoh yang digunakan di sini yaitu resistor 6 warna dengan warna kuning, ungu, hijau, merah, coklat, dan merah. Maka nilai resistornya adalah secara urut pita ke-1 kuning adalah 4, pita kedua ungu adalah 7, pita ketiga hijau adalah 5, pita keempat merah adalah 100, pita kelima coklat adalah 1%, pita keenam merah adalah 50 ppm. Berarti nilai resistor tersebut adalah 475 dikali 100, yaitu 47.500 atau 47,5 ohm. Dengan toleransinya 1% dan koefisien suhu sebesar 50 ppm. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini pun saya masih banyak harus belajar, masih banyak harus memerlukan waktu untuk memahami semua materi-materi yang telah diberikan dari Bapak dosen, dan semoga presentasi saya hari ini dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak ada salah dalam perkataan ataupun ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.